Oke, Kak Rahma lanjutin lagi ngejelasin tentang trigonometri. Kemarin Kak Rahma di video sebelumnya udah Kak Rahma jelasin scale diagram in geometri gitu ya. Gimana sih kita bisa menghitung panjang sebuah panjang asli gitu ya dari sudut, dari salah satu, dimana kita punya satu sudut dan satu panjang sebenarnya kayak gitu ya, dan menggunakan skala seperti yang udah Kak Rahma jelasin di video sebelumnya. Nah, hari ini Kak Rahma mau jelasin tentang labeling right angle triangle. Jadi dalam right angle triangle ada 3 istilah. Oke, dalam right angle triangle di dalam trigonometri itu ada 3 istilah. Nah, yang perlu dihafal adalah ya, nih perhatikan ya. Oke, ini namanya sudut. Sudut. Nah, ini lambang theta ya, sudut. Nah, sisi di depan sudut, ingat, sisi di depan sudut itu namanya opposite kayak gitu ya. Nah, kemudian sisi di bawah sudut itu namanya adjacent. Oke, sisi di depan sudut namanya opposite, sisi di bawah sudut namanya adjacent. Nah, sisi di depan right angle itu namanya hypotenuse. Oke, nah kayak misalnya kalau misalnya gambarnya diputer-puter jangan bingung. Nah, lihat sisi di depan sudut, di depan sudut, sisi depan sudut di depan theta. Ini namanya apa? Berarti opposite ya, di sini opposite. Oke. Nah, sisi di bawah sisi di bawah sudut itu namanya adjacent. Adjacent. Nah, sisi di depan right angle itu namanya adalah siapa? Sisi di depan right angle berarti adalah hipotenus. Oke, jadi hafalin. Kalau di depan sudut namanya opposite, di bawah sudut namanya adjacent, di depan sudut right angle namanya hipotenus. Diputer-puter nggak usah bingung ya. Kak, kalau misalnya gambarnya begini gimana? Misal Kak Rahma gambarin gini. Oke, sudutnya di sini. Nah, ini right angle. Nah, berarti yang kita mulai sisi di depan sudut ini namanya berarti hipotenus. Oke, maaf, hipotenus opposite, sisi di depan sudut ya. Nah, sisi di bawah sudut berarti siapa sih di bawah sudut theta? Sisi di bawah sudut theta berarti dia adalah adjacent. Oke, nah sisi di depan triangle, sisi di depan right angle dia adalah hipotenus. Oke. Nah, ini harus dihafal tentang 3 sisi di dalam right angle triangle kayak gitu ya. Nah, sekarang Kak Rahma masuk ke trigonometri rasio. Nah, dalam trigonometri rasio, dengerin Kak Rahma baik-baik ya. Hafalin istilah Kak Rahma yang Kak Rahma punya. Oke? Soh, cah, toa. Nah, ini Kak Rahma tulis soh, cah, toa. Oke, hafalinnya gini. Soh itu dimana S sama dengan S itu, soh itu depannya S berarti sin. Sin theta berarti O-nya itu opposite dibagi hipotenus. Oke. Nah, C-nya itu berarti adalah cos. Berarti nih rumus pertama, cos theta berarti adalah A, adjacent dibagi hipotenus. Oke, coh. Nah, terakhir toa. Nah, toa, T-nya itu adalah tan theta. Tan theta. Berarti dia rumusnya adalah opposite dibagi adjacent. Nah, tadi udah Kak Rahma jelasin ya istilah-istilahnya ya. Opposite itu sisi di depan sudut. Hipotenus itu sisi di bawah sisi di depan right angle. Kalau adjacent itu sisi di bawah sudut gitu ya. Nah, soh, cah, toa. Nah, terus fungsinya soh, cah, toa gimana sih Kak dalam soal triangle ya. Ini trigonometri rasio, hafalin aja soh, cah, toa. Sin theta opposite hipotenus gitu ya. Cos theta adjacent hipotenus. Adjacent dibagi hipotenus. Toa
tan theta berarti opposite dibagi adjacent gitu ya. Nah, terus sekarang mau jelasin gimana sih penggunaan si Soh Cah Toa dalam mencari side dalam triangle kayak gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, oke, Kak Rahma langsung masuk ke soal yang pertama. Misal ada ini sudutnya. Ini kita anggap berarti ini si theta ya. 26 ini adalah si theta. Gitu ya. Nah, ini X, ini 7. Ditanya, find X rounding your answer to two decimal places. Nah, siapin kalkulator. Ini harus pakai kalkulator ya. Nah, caranya gimana? Kita tentukan, oh si 7 itu apa sih? Sisi di depan right angle. Berarti namanya apa sih? Hipotenus. Nah, kalau si X itu apa sih? Si X itu adalah opposite, ya enggak? Sisi di bawah, opposite kan karena adjacent ya, adjacent. Nah, oke. Nah, kita punya hipotenus dan adjacent. Berarti kalau misalnya kita pakai yang tadi Soh Cah Toa, nah kita punyanya adalah H dan A. Nah, H dan A berarti lihat, H dan A berarti yang ini. Oke, berarti yang kita pakai cah. Berarti cos theta gitu ya, cos theta sama dengan adjacent dibagi hipotenus. Nah, gitu ya, karena kita punyanya apa? A sama H. A sama H adanya di mana sih? Adanya di cah gitu kan. Berarti adjacent dibagi hipotenus ya. Adjacentnya berapa? Adjacentnya tuh X. Berarti karena cos 26 sama dengan adjacentnya itu X dibagi hipotenus. Hipotenusnya itu 7. Nah, pakai aljabar aja kayak biasa gitu ya. Berarti nyari X gimana sih? X sama dengan 7 dikali cos 26. Nah, oke, ini Kak Rahma ke atasin ya menghitungnya ya. Oke, gini. Nah, berarti 7 dikali cos 26 berapa sih? 7 dikali, pakai kalkulator scientificnya cos 26, masukin cos 26. Oke, itu hasilnya adalah 0,8 ya. Berarti dikali 0,8, ini dikali ya, dikali 0,8. Kalau di sini berapa sih dia mintanya, berapa? Kalau di sini dia mintanya oke, cos 26 dikali 7 ya. Coba kita cos 26. Cos 26, mana maaf. Nih. Oke. Kita tinggal masukin ya. 7 dikali 0,8 berapa sih? 7 dikali 0,8. Hasilnya berapa? 5,6. Oh, dia 0,8 2 desimal. Oke, 2 desimal ya, maaf. 0,89 berarti. Masukinnya 7 dikali 0,89. Itu jadi 6,23. Iya, kayak gitu ya. 6,23. 6,2. Sama dengan 6,23 ya. Hasilnya dekati gitu ya. Kayak gitu, pakai aljabar aja. Jadi cos theta itu dia selalu berteman ya, tidak bisa dipisah. Oke, kalau yang ditanya berarti X si dia. Nah, berarti tinggal cos 26 dikali 7 aja gitu ya. Nah, ini pakai kalkulator silahkan ya. 7 dikali cos 26. Tinggal hitung aja ya pakai kalkulator. Cos 26 nanti dapat hasilnya itu pasti sama ya, 6,29 lah gitu. Oke, kayak gitu ya, 6,29. Oke, ini penjelasan Kak Rahma tentang aplikasi Soh Cah Toa untuk menemukan side ya dari sebuah right angle triangle jika diketahui satu sisi dan satu sudut. Nah, kita bisa pakai Soh Cah Toa itu. Oke, dan harus disiapkan kalkulator scientificnya. Oke, kalau nggak ngerti silahkan tanya Kak Rahma di WhatsApp ya. Kalau udah paham penjelasan Kak Rahma, kita bisa lanjut latihannya.